Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Cahyo Wicaksono. Pada video kali ini, gue pengen ngebahas tentang portofolio bagi seorang programmer. Alasan utama kenapa gue bikin video ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi gue ketika sedang mencari kandidat seorang programmer, dan banyak sekali yang submit pada waktu itu, namun sayangnya kebanyakan hanya submit berupa CV dan personal data aja pada email lamaran kerjanya. Jarang dari mereka yang mengirimkan dengan menyertakan portofolio yang telah mereka buat. Buat kalian yang nggak tahu apa itu portofolio, portofolio adalah kumpulan hasil karya atau pencapaian yang merepresentasikan pengembangan diri. Atau kalau menurut gue, portofolio adalah hasil karya yang telah kita buat dan bisa menggambarkan keahlian atau skill yang kita miliki. Jawabannya sederhana. Kalau kalian seorang programmer web, ya portofolio dalam bentuk website. Atau kalau kalian seorang Android developer, portofolionya bisa dalam bentuk aplikasi mobile. Atau jika kalian seorang desktop programmer, ya tentunya portofolio dalam bentuk aplikasi desktop. Untuk portofolio itu sendiri tidak perlu dalam bentuk lengkap ya. Bisa dalam bentuk screenshot, seperti screenshot halaman website, atau screenshot aplikasi mobile atau aplikasi desktop yang telah kita buat. Tentunya jika kalian memiliki portofolio dalam bentuk yang bisa dilihat seperti website atau aplikasi Android yang sudah diupload ke Google Play, itu bisa menjadi nilai tambah buat portofolio kalian. Biasanya portofolio ini kita lampirkan ketika kita mengirimkan surat lamaran pekerjaan berbarengan dengan CV yang kita kirim. Jadi dengan adanya portofolio ini, otomatis kita akan memiliki kesempatan lebih besar untuk proses interview lanjutan. Karena dengan adanya portofolio, otomatis keahlian yang kita miliki bisa digambarkan melalui portofolio yang ada. Kalau kalian kuliah di jurusan IT, pasti kalian akan menyusun skripsi atau pernah ngerjain proyekan juga. Nah, skripsi ini bisa kalian gunakan untuk salah satu portofolio yang kalian telah buat. Ya, otomatis kalian harus bikin portofolio itu sendiri dalam bentuk sebuah website atau aplikasi mobile atau aplikasi desktop. Silahkan kalian sesuaikan dengan keahlian yang kalian miliki. Oke, kenapa gue bilang portofolio itu bisa merepresentasikan skill atau keahlian yang kita miliki? Sebagai contoh, jika kita memiliki portofolio dalam bentuk website toko online, maka otomatis kita akan memahami fitur apa saja yang ada dalam toko online tersebut. Lalu kita juga akan memahami dan melewati tantangan dan hambatan ketika sedang membangun website toko online tersebut walaupun dalam bentuk portofolio. Kalau buat seorang freelance, portofolio juga memiliki peranan penting. Tujuannya sama, yaitu untuk menggambarkan keahlian dan pengalaman yang kita miliki, apakah cocok dengan proyek yang akan kita kerjakan. Dalam membuat sebuah portfolio, kita tidak perlu memaksakan ya. Kalian bisa buat dengan keahlian yang kalian kuasai aja ya. Karena ini merupakan fase awal, jadi pasti keahlian juga masih sangat minim. Sebagai contoh, portfolio saya waktu pertama kali saya melamar pekerjaan, yaitu sebuah aplikasi manajemen perpustakaan menggunakan Delphi yang otomatis alhamdulillah diterima waktu pas ngelamar menjadi seorang programmer desktop di tahun 2006. Sekali lagi, untuk portfolio tidak perlu berlebihan, bisa dibuat sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Karena portfolio ini pasti akan kita pertanggungjawabkan ketika kita dipanggil untuk proses interview lanjutan. Untuk proses pembuatan portfolio itu sendiri, sama dengan proses pembuatan aplikasi. Karena portfolio itu sendiri merupakan sebuah aplikasi. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah portfolio dalam bentuk website, kalian harus melalui proses yang dilalui ketika membuat sebuah website. Kalau portfolio yang kalian ingin bangun dalam bentuk aplikasi mobile, otomatis proses yang dilalui ketika membuat aplikasi mobile harus kalian lalui juga. Begitu juga jika portfolio dalam bentuk aplikasi desktop. Oke, untuk kesimpulannya, tadi kita telah membahas tentang apa itu portfolio, gunanya portfolio, kapan portfolio itu digunakan, dan proses pembuatan portfolio itu sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan seputar portfolio, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah.
Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.